Oke. Sebelumnya Miss mau absen dulu ya. Oke. Kelas 7A kita udah belajar tentang sel, jaringan tumbuhan, dan jaringan hewan ya kan? Ini sebelum Miss mulai semua on kamera, Jessica, Kin Kevin, Jeffrey, Christopher, Ananda, Jackson, Hailey, Aldrich, Albert. Miss tidak bisa lihat wajah kalian on kamera. Jeffrey, Christopher. Semua on kamera ya. Kevin, Edward. Edward di mana? Annie, Jackson. Ini Berwin, di mana Berwin? Oke. Siapkan buku IPA-nya di samping kalian. Jadi kita hari ini Miss mau review dari sel dulu. Mau review dari sel. Sudah siap semua? Miss nggak mulai kalau kalian nggak siap ya. Kevin di mana? Ananda, Jackson, Karina, Quinsa, Jeffrey, Berwin, Gilbert. Oke. Oke. Jadi kita mulai ya. Tunggu sebentar ya. Sabar. Oke, ini dia. Jadi, kita review ulang dari sel. Sejarah sel. Miss belum terangkan tentang sejarah sel ya. Jadi sejarah sel, sel itu pertama sekali diamati oleh Robert Hooke pada tahun 1665 oleh si Robert Hooke ini. Apa yang dilakukannya? Jadi dia mengamati sel dari tumbuhan yang sudah mati. Jadi dia menyayat sel gabus dari tumbuhan yang sudah mati. Ini dia. Dia ambil sel gabus yang sudah mati, disayatnya, lalu dilihatnya menggunakan mikroskop sederhana. Oke. Nah, dia mengamati sayatan gabus dari tumbuhan yang sudah mati dengan menggunakan mikroskop. Tampaklah seperti gambar ini. Jadi, seperti ada ruang-ruang berongga yang kosong, seperti spons kosong, ya kan? Nah, ini yang diamatinya pada sel yang sudah mati. Miss katakan kemarin, kalau sel yang sudah mati bagaimana? Dia, selnya itu tidak mengandung sitoplasma lagi kan? Dia sudah kering. Nah, jadi yang diamati oleh si Robert Hooke ini adalah ini, sel yang sudah kering. Jadi seperti jaringan, seperti spons gitu dia, kosong,
rapat, tersusun rapat seperti ini. Dari sinilah dia menamakan sel gabus yang diamatinya itu sebagai sel yang berasal dari bahasa Latin yaitu cellula atau kamar kecil. Kan seperti kamar-kamar kecil. Kamar-kamar kecil yang kosong, berdekatan, rapat, saling terhubung, nah, seperti itu. Jadi berasal dari bahasa Latin cellula yang berarti kamar kecil. Jadi ini sejarah pertamanya. Yaitu dia di tahun 1665. Oke? Disitulah ditemukan sel pertama kali oleh Sir Robert Hooke. Selanjutnya, dari sejarah sel ini, tahun 1839, Matthias Scladen dan Thomas Swan, dia mempelajari lagi tubuh hewan dan tumbuhan. Si Matthias Scladen dan Thomas Swan ini mempelajari tubuh hewan dan tumbuhan. Dari situ mereka mengamati bahwa tumbuhan dan hewan itu tersusun dari sel-sel. Dari sel yang sangat kecil. Maka mereka menyatakan bahwa sel itu adalah merupakan unit terkecil penyusun organisme. Dari hasil pengamatan mereka, saat mereka mengamati tubuh hewan dan tumbuhan, jadi ternyata ditemukan bahwa seluruh tubuh hewan dan tumbuhan itu tersusun dari sel. Jadi sel yang merupakan unit terkecil penyusun organisme. Oke? Ini singkat tentang sejarah sel. Yang pertama tadi dia ditemukan oleh si Robert Hooke. Lalu tahun 1839 dilanjutkan penelitiannya oleh si Matthias Scladen dan Thomas Swan. Oke? Nah, selanjutnya Miss mau kasih lihat kalian video tentang sel, mengingatkan lagi bagian-bagian sel. Oke, siap. Ini Kin Kevin di mana? Jeffrey, nanti Miss tandai namanya. Miss kasih sama wali kelas ya. Miss katakan kan harus on kamera ya. Supaya Miss bisa lihat kalian di situ. Ananda Quinsa, Xavier Jackson. Oh, banyak sekali yang Yobel, Elis, Marco, Ananda, Hugo. On kamera. Kalau enggak Miss mulai. Quinsa, Xavier, dengar Miss enggak? Elis, Marco. Nanti Miss putar, kalian tidak lihat, tidak paham. Kan ini enggak dengar nih. Alis, Marco, Quinsa, Ananda. Oh, ada yang ke toilet ya? Ngelek-ngelek kalau buka video. Oh, kalau yang dia jaringannya kurang bagus, ya udah nggak apa-apa, off kamera saja. Tapi perhatikan ya, memang nanti akan sedikit terganggu karena Miss buka video. Jadi kalau agak terganggu kalian off kamera saja. Oke, lanjut. Ini dia. Translate by Vira Liza. Sel adalah unit fungsi terkecil dari organisme. Semua sel memiliki 3 kesamaan. Tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya. Sel memiliki membran sel. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jelly. Ada sitoplasma. Dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Mereka memiliki organel-organel yang meliputi bagian inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik.
Kedua ada prokariotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran penutup organel. Tidak ada nukleus. Mereka memiliki materi genetik, tapi tidak terkandung di dalam inti sel. Sel prokariotik akan selalu bersel satu, Nah, sel prokariotik ini atau organisme uniseluler seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? kita akan belajar Organel berarti organ kecil. Adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti, Perhatikan yaitu ya, pusat kontrol organelnya. sel. Inti atau nukleus mengandung DNA atau genetik. DNA memerintahkan kegiatan yang sel lakukan, dan bagaimana hal itu akan dilakukannya. Kromatin kusut adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nuklear. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Di nukleus itu terdapat kromosom. Inti juga mengandung sebuah nukleolus yang merupakan Di inti mana ada ribosom akan nukleolus, dibuat. penghasil ribosom. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting, mensintesis atau membuat protein. Nih ribosom. Di luar inti, ribosom dan sisa organel melayang di sitoplasma, yang merupakan cairan seperti jelly. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma, atau melekat pada retikulum endoplasma, yang kadang-kadang disekat dengan RE. Ada dua jenis RE. RE kasar memiliki ribosom yang melekat padanya, dan RE halus tidak memiliki ribosom melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup untuk... Nah ini dia. Ribosomnya tadi melekat pada RE kan? Nah, ribosom itu bertujuan untuk melepas protein atau menghasilkan protein. Nah, lihat. Di sini ribosom yang udah melekat pada RE akan melepaskan protein. Mengangkut bahan. Ini. Seperti protein sintesis oleh si ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma. Nah, protein yang udah dilepas tadi akan keluar dari RE. Dia akan masuk kepada ini vesikel kecil ini. Melalui vesikula kecil. Protein di mana aparatus Golgi yang kadang-kadang masuk ke badan Golgi. Ini badan Golgi. Yang kuning ini itu masuk dia ke dalam badan Golgi. Dan disebut dengan badan Golgi akan menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi, lalu mereka akan diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh... Nah, di badan Golgi, protein itu akan dibentuk menjadi bahan yang dapat digunakan. Sel. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan, atau menambahkan bahan lain pada mereka, seperti lipid atau karbohidrat. Pada tumbuhan, vakuola adalah struktur base seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda. Nah, ini lihat. Ini sel tumbuhan, ini sel hewan. Sel tumbuhan ada vakuolanya. Di sini, di sel tumbuhan, vakuola sentral berfungsi untuk menyimpan air. Kembali ke sel hewan, Anda akan melihat organel yang disebut lisosom. Nah, di sel hewan ada dia yang namanya lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang akan memecah puing-puing sampah pada sel. Dia akan mengambil sampah-sampah atau sel-sel yang sudah rusak, nanti dia akan dipecah menggunakan enzim yang ada pada lisosom. Mitokondria adalah organel pembangkit tenaga listrik untuk kedua sel, baik itu sel hewan maupun sel tumbuhan. Mitokondria yang katakan dia house of energy atau rumah energi. Selama proses yang disebut dengan respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi akan memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara sel mempertahankan. Lihat tadi, sel yang memiliki banyak mitokondria akan lebih berenergi karena dia banyak rumah penghasil energinya ya.
bentuknya dengan menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen, seperti benang yang terbuat dari protein, dan mikrotubulus, yang merupakan tabung tipis berongga. Itu tadi gunanya untuk menjaga bentuk sel agar tetap pada bentuknya. Beberapa organisme, seperti tumbuhan yang fotoautotropik, mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Ini dia sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat di mana terjadinya fotosintesis. Ini berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel mereka. Lihat dinding selnya. Dinding selnya seperti kotak melindungi selnya. Sebagai pendukung bentuk dan melindungi sel tumbuhan. Sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel. Ada banyak struktur unik lainnya yang hanya beberapa sel miliki. Dapat dilihat sebagai berikut. Pada sel hewan misalnya, saluran pernapasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Ini adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Fitur ini membantu perangkap untuk menghirup partikel di udara dan mengeluarkan mereka ketika Anda batuk. Fitur lain yang unik di beberapa sel adalah flagella. Beberapa bakteri memiliki flagella. Beberapa bakteri memiliki flagella. Ini hanya ada pada sel hewan ya, flagella yang udah Miss jelaskan. Membantu sel itu untuk bergerak. Sebuah flagella seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel atau mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagella adalah sel sperma. Oke. Ya. Udah dilihat tadi videonya? Udah kan? Semakin paham tentang organel sel? Nah, di sini Miss mau jelaskan lagi tadi, bagian inti dari sel itu. Sel apapun pasti punya yang ini, yaitu membran sel, dan juga sitoplasma. Oke, lihat. Ada juga yang di tengahnya itu disebut inti atau nukleus. Nah, di dalam inti ada anak inti. Lihat, yang bulat ini, anak inti itu disebut nukleolus. Sebut ya, nukleolus, anak inti. Tadi inti, di dalam inti terdapat materi genetik kan, Miss katakan. Di dalam nukleus ini ada materi genetik. Lalu, di tengah-tengah nukleus masih ada nukleolus. Nukleolus inilah dia anak inti. Apa fungsinya? Tadi kan sudah ada di video kalau fungsinya itu adalah penghasil ribosom. Oke, dia menghasilkan ribosom. Nanti ribosomnya akan keluar dari nukleolus inilah keluar nanti ribosom. Ribosom yang gunanya untuk mensintesis protein. Jadi nanti ribosomnya setelah keluar dari nukleolus dia akan melekat di RE atau di seluruh sitoplasma ini. Dia tersebar di sini. Dia bisa lengket di RE dan bisa juga di sitoplasma. Oke? Miss, ini yang ada di sel hewan ya, sentriol. Oke. Miss mau tanya kalau gitu. Miss mau tanya. Hailey, Vien. Hailey. Ya, Miss. Yang mana di sini? Ya, Miss. Prokariotik dan eukariotik. Prokariotik yang merah atau yang kuning? Yang merah. Kenapa yang merah prokariotik? Tadi kamu sebut ini prokariotik kan?
Berarti yang ini eukariotik, ya kan? Nah, Iya, Miss. prokariotik. Kenapa kamu sebut prokariotik? Lihat gambarnya. Ingat, kalau ini dia ada apa? Kalau yang ini dia tidak ada. Apa itu? Apa, Heli? Membran inti, ya. Iya, Miss. Dia tidak punya membran inti. Jadi seperti bagian dalamnya itu seperti bergabung dengan sitoplasma. Sedangkan kalau dia yang eukariotik, dia punya membran inti. Membran intinya itu nyata, jadi dia membungkus daripada si nukleus tersebut. Saya Iya, Miss. coba si Chelsea, hai Chelsea. Halo Chelsea. Tadi dari video udah kamu lihat kan, RE itu melekat pada apa? RE salah maksud Miss. Ribosom. Ribosom itu melekat pada ribosom tadi kan keluar dari nukleus kan? Nukleolus. Dia keluar dari nukleolus lalu keluar lalu dia melekat pada Chelsea. Miss. Tidak tahu? Dari yang video tadi kan udah jelas. Dia keluar dari nukleolus, lalu terbang dan lalu keluar dari nukleus dan melekat kemana? Nggak tahu. Ya Jeffrey tahu. Ya Jeffrey? Melekatnya ke RE. Oh ya, dia melekat ke RE. Selain di RE, di mana lagi? Yang ada butiran-butiran ini, yang biru-biru ini, dia melekat atau seperti kita katakan dia tersebar di sitoplasma. Jadi dia melekat di RE juga tersebar di sitoplasma. Lihat, yang sudah tadi Jeffrey, dia melekatnya di RE fungsinya untuk apa? Setelah dia melekat di RE, apa yang dilakukan? Untuk melepaskan protein, terus proteinnya membentuk untuk bisa dipakai oleh ribosomnya. Dipakai oleh ribosom. Iya, dilepaskan. Ribosom melepaskan protein. Dan proteinnya membentuk sesuatu. Iya, dia akan dibentuk di mana? Di Yang kuning tadi apa? Badan? Lupa, Miss. Badan Golgi. Ya, badan Golgi namanya. Oke ya. Jadi ribosomnya tadi setelah keluar dari inti, dia akan melekat ke RE. Oke, bagus ya Jeffrey. Dia keluar dan melekat di RE. Tadi kan Miss katakan kalau dia udah melekat di RE, dia akan melepaskan protein. Nanti proteinnya akan keluar, masuk dalam vesikula kecil, lalu vesikulanya akan bersama protein akan masuk ke badan Golgi. Ya, dia masuk ke badan Golgi. Di badan Golgi dia akan dibentuk menjadi enzim yang bisa, bukan menjadi enzim, maksudnya dia dibentuk akan menjadi sesuatu yang dapat digunakan. Oke, gitu dia. Proteinnya akan dibentuk, ataukah dia melekat dengan lipid, ataukah dia melekat dengan karbohidrat, nanti dia akan dibentuk menjadi sesuatu yang bisa digunakan. Tempatnya itu di badan Golgi. Oke, selanjutnya. Oh, yang udah tadi Miss jelaskan, nukleolus. Masih ingat nukleolus? Michelle, Katalia.
Ini yang anak intinya tadi Miss katakan dia menghasilkan apa? Nukleolus. Apa beda nukleolus dengan nukleus? Siapa bisa? Berwin Mikael bisa. Nukleolus dengan nukleus. Dengan nukleolus itu nukleus adalah inti sel, sedangkan nukleolus adalah anak inti sel. Terus perbedaannya nukleolus itu menghasilkan yang namanya ribosom. Ya, good. Kalau nukleus dia itu tempat dibentuknya materi genetik, ya kan? Yang tadi. Dia kromosom akan dibentuk di situ. Dia mengandung materi genetik. Oke, bisa ya, bagian-bagian sel ya. Udah jelas tadi dari ribosom. Ribosomnya itu dari mana? Yaitu dia dari nukleus, akan keluar. Setelah dia keluar, dia melekat ke RE. Nanti di RE, ribosom akan melepaskan protein. Nanti proteinnya akan keluar dari RE di dalam vesikula kecil, lalu dia diserap masuk ke badan Golgi. Di badan Golgi nanti dia akan dibentuk menjadi bahan yang bisa dicerna atau yang dibutuhkan. Ataukah dia melekat dengan lipid, ataukah dia melekat dengan karbohidrat. Oke, selanjutnya. Apa sel yang, siapa tahu apa sel, organel sel yang dimiliki oleh hewan, tetapi tidak dimiliki oleh tumbuhan? Organel sel yang dimiliki oleh sel hewan, tetapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Oke, clue-nya Miss kasih. Tadi dia tempat, seperti tempat sampah, Miss katakan. Apa nama organel selnya itu? Stephen? Cleof, tahu? Stephen Cleof, tahu? Apa organel yang dia dimiliki sel hewan tapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan? Tidak tahu? Oke, ini ada yang jawab. Gilbert. Lisosom, ya. Lisosom itu seperti tempat sampah, kita bilang. Lisosom, dia seperti tempat sampah, nanti dia akan menyerap sel-sel yang sudah mati, lalu akan dipecah dengan enzim. Jadi sel hewan itu punya yang namanya lisosom. Oke, ingat ya, lisosom. Lalu, yang dimiliki oleh organel sel yang dimiliki oleh sel tumbuhan, tetapi tidak dimiliki oleh sel hewan. Siapa? Regin Cheng. Regin. Apa yang dimiliki sel tumbuhan tapi tidak dimiliki sel hewan? Ada yang tahu? Udah kemana Regin? Kin Kevin, tahu? Kin Kevin? Christopher saja, Christopher. Hai Christopher. Yes, Miss. Yang dimiliki organel sel yang dimiliki oleh sel tumbuhan, tapi tidak dimiliki oleh sel hewan. Oke, Berwin lagi mau jawab. Plastida. Gilbert Chen lagi jawab. Gilbert Chen, ya. Plastida. Apalagi? Dinding sel. Bisa ya?
Ini dia. Di sel hewan tidak akan punya yang namanya dinding sel. Yang punya dinding sel itu hanya sel tumbuhan. Yang punya ini dinding, seperti dinding, di selnya itu hanya sel tumbuhan. Tapi sel hewan tidak punya dinding sel. Oke, lalu plastida. Ini yang hijau ini mengandung kloroplas, hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Lalu apalagi? Vakuola. Vakuola tempat menyimpan cadangan makanan. Oke, sekian dari sel tentang sel. Kita lanjut ke jaringan tumbuhan. Siapa masih ingat ini? Yang di atas, yang di akar ini apa namanya? Gilbert Cheng. Tadi kamu udah jawab ya? Siapa yang bisa? Jeffrey. Halo Jeffrey. Tadi Ingat dengan jaringan tumbuhan? Jadi jaringan tumbuhan kan ada yang namanya meristem kan? Ya. Yang terletak di ujung batang dan di ujung akar namanya meristem apa? Siapa yang tahu? Jessica Jane. Jessica Jane. Ini yang di atas dan di ujung akar bawah namanya apa? Meristem namanya. Meristem apa? Yang di ujung akar dan di ujung batang. Meristem apa namanya? Berwin lagi yang jawab. Berwin, meristem primer, meristem sekunder. Ya. Lupa ya? Lupa. Ini namanya meristem primer. Sama seperti ini yang di bawah juga. Yang ini meristem sekunder. Sama yang di bawah namanya meristem primer. Pertumbuhan tinggi di atas dan di bawah itu meristem primer, kalau pertumbuhan lebar itu meristem sekunder. Ini adalah jaringan yang ada pada jaringan tumbuhan. Jaringan yang ada pada tumbuhan itu ada meristem, yaitu meristem primer, yang dia aktif untuk membelah. Lalu ada lagi jaringan yang dia permanen. Kita masuk ke jaringan permanen. Ada epidermis, parenkim, penyokong, xilem dan floem. Ingat ya jaringan yang ada pada tumbuhan. Ada jaringan yang dia aktif membelah, ada yang jaringan permanen. Yang permanen itu ada banyak, ada epidermis, parenkim, penyokong, xilem dan floem. Epidermis pasti sudah tahu. Seperti kulit kan Miss katakan. Ingat ya, epidermis itu yang melindungi seluruh bagian dari tumbuhan. Lalu masuk ke parenkim. Nah, ini bagian daripada tumbuhan. Yang di atas ini, namanya apa? Yang di atas dan di bawah. Coba. Yang di atas dan di bawah itu namanya ini bisa. Namanya epidermis. Yang ini namanya apa? Ini namanya palisade. Ya. Dia jaringan palisade. Yang di bawahnya bunga karang atau spons. Nah, yang ini xilem dan floem. Yang dia seperti pink, dia lebih di tengah itu xilem. Yang lebih di luar itu dia floem.
Floem itu lebih di luar ya, xilem lebih di tengah. Oke, yang ini itu adalah stomata. Masih ingat bagian-bagian jaringan dari sel tumbuhan? Bagian dari tumbuhan, palisade yang mengandung banyak klorofil untuk proses fotosintesis. Yang ini bunga karang. Dia ini sebagai menyimpan gas atau menyimpan hasil fotosintesis karena dia seperti ruang-ruang gitu. Oke, kita review sampai sini. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan minggu depan. Udah habis waktunya. Oke, Miss mau absen dulu. Berwin tadi sama Berwin Chen, Gilbert Chen. Kayaklah. Oke, besok kita review jaringan hewan ya, jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Dan juga besok Miss sudah kasih tugas pertama. Oke. Jadi, sebelum Miss review lagi tentang jaringan, besok kalian pelajari lagi. Jadi nanti pas Miss tanya, kalian sudah bisa, jangan lupa maksudnya. Jadi dibahas lagi tentang jaringan hewan dan tumbuhan. Besok kita akan review. Oke? Ini tadi ada Gilbert, Michelle, Catalina. Oke, sekian sampai sini pertemuan kita. Bye.